Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas imunohematologi dan bank darah ya. Materinya tentang indikasi dan reaksi transfusi di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online seputar laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas mengenai transfusi ya sebagai awal di pendahuluan. Yang pertama yaitu transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Jadi ini adalah tindakan memindahkan darah atau produk darah dari seorang donor kepada seorang resipien penerima yang merupakan rangkaian proses yang perlu selalu menjaga prinsip keamanan. Jadi penting ya di sini kata kuncinya produk darah dipindahkan dari donor ke resipien ke penerima yaitu si pasien, tapi dalam koridor menjaga prinsip keamanan. Lalu apa saja darah dan komponennya? Nah, kita bisa melihat di sini darah yang didonasikan itu dapat berupa yang A darah lengkap yaitu whole blood, yang B komponen darah yaitu fake red cell, ya kan, platelet konsentrat yaitu trombosit, kemudian plasma beku, kriopresipitat, kemudian granulosit atau leukosit. Jadi ada dua bagian ya darah yang disumbangkan atau yang diberikan kepada pasien. Nah, ini dari mulai whole blood, kemudian fake red cell, kemudian platelet konsentrat, kemudian lagi plasma beku, ya kan, granulosit, ya, dan kriopresipitat. Oke, kita bahas safety blood transfusion. Jadi di sini keamanan dalam hal proses transfusi menurut WHO itu pertama darah harus berasal dari donor sehat. Penting ya teman-teman karena screening donor itu yang paling mendominan di sini. Jadi harus dilakukan screening ya, hepatitis B, HIV, lues, sifilis ya. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin berupa komponen yang diberikan, bukan whole blood. Kemudian yang keempat, optimalkan donor sukarela. Karena donor sukarela itu adalah donor yang memang sudah terdaftar ya. Berbeda dengan donor pengganti yang mana itu adalah berasal dari keluarga. Nah, untuk mengenai donor sukarela dan donor pengganti, teman-teman bisa melihat di video saya lainnya. Kemudian yang nomor 5, hindari donor bayaran, ya ini donor pengganti. Oke, kita lanjut ke compatibility test. Ini adalah kecocokan tes. Itu pertama meliputi uji kesesuaian atau kecocokan antara golongan darah dengan donor tadi dengan si pasien. Jadi golongan darah donor dengan resipien itu harus matching ya, harus cocok. A sama A, resus sama resusnya, negatif sama negatif atau positif sama positif. Itu yang idealnya misalnya. Kemudian yang kedua, mutlak harus dilakukan karena ini menyangkut hidup si pasien ya, memasukkan suatu produk darah. Yang ketiga, terhadap berbagai jenis antigen dalam darah, tetapi yang wajib diperiksa itu adalah yang ini. Jadi sebenarnya kecocokan itu banyak, tapi berbagai jenisnya banyak. Cuma dipilih hanya beberapa saja yang wajib, yaitu kecocokan golongan darah A, B, O, AB ya. Nah, yang kedua, kecocokan faktor resus. Apakah resusnya negatif atau positif? Itu lebih idealnya dua ini ya, yang paling penting dari semua golongan darah yang ada yang terdaftar yang secara ISBN itu ada. Nah, kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 3, jenis transfusi dan indikasi.
Yang pertama whole blood atau darah lengkap itu sangat terbatas indikasinya. Ini pada kasus operasi jantung. Yang mana pada kasus operasi jantung ini whole blood yang digunakan karena di sini eh, darah beserta cairannya itu keluar dari tubuh. Jadi harus digantikan juga lengkap berupa darah beserta cairannya, si plasmanya. Kemudian yang kedua, kehilangan darah dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Misalnya ini kecelakaan lalu lintas atau luka terpotong kena tebas yang luas. Yang ketiga, pada tempat tanpa fasilitas pemisahan komponen darah, daerah terpencil. Misalnya di daerah terpencil tidak ada teknik memisahkan komponen sehingga memang harus diberikan dalam bentuk produk whole blood. Nah, kemudian kita pindah fresh whole blood. Ini darah lengkap segar. Isinya adalah sel eritrosit, trombosit, dan plasma. Indikasinya yang tegas itu tidak ada sebenarnya. Ya, indikasi yang tegas itu tidak ada. Saat ini transfusi harus diusahakan menggunakan komponen yang paling ideal ya, komponen darah. Sebab kenapa? Lebih aman, lebih hemat atau tidak boros, mencegah reaksi jangka panjang. Kalau cuma perlu eritrositnya, PRC. Kalau cuma trombositnya saja, trombosit konsentrat. Kalau cuma plasmanya saja, cukup liquid plasma atau kriopresipita, tidak perlu semuanya ditransfusikan. Nah, kita pindah ke produk selanjutnya, produk yang kedua, pack red cell atau PRC. 1 unit sama dengan 300 ml isinya ya, kecil ya, lebih kecil daripada whole blood. 2/3 bagiannya 200 ml berupa sel eritrosit. Jadi satu kantongnya ini 2/3-nya adalah eritrosit. Jadi kalau misalnya 350 kita buang plasmanya atau keluarkan plasmanya, maka sisanya adalah 2/3-nya adalah eritrosit. Yaitu kemudian apa? Paling sering digunakan untuk anemia. Tujuannya hanya untuk meningkatkan hematokrit penderita. Jadi tujuannya ini untuk memperbanyak sel eritrosit, ya kan? Dan secara langsung berarti kan mengukur hematokritnya. Kemudian 1 unit PRC itu hematokrit naik 4%. Jadi nanti apabila pasiennya itu hematokritnya itu 30 atau 25, maka naiknya per 4% dari naiknya itu. Nah, dengan catatan itu ada HB naik 1,3 sampai dengan 1,4 gram persen untuk konversi bila ke hemoglobin. Nah, kita pindah lanjut lagi ke selanjutnya yaitu frozen blood. Ini darah segar yang dibekukan. Ini leukositnya tidak diperlukan, plasmanya tidak diperlukan. Ini tahan sampai 3 tahun, namun sulit dibuat dan mahal. Jadi di sini eritrositnya kita masukkan ke frozen, ini dibekukan ya kan, eritrositnya tahan 3 bulan. 3 tahun maksudnya. Nah, manfaatnya untuk apa? Pertama, manfaat untuk frozen blood itu adalah stok golongan darah yang jarang sekali. Misalnya OH Bombay atau Rhesus, ya kan? Yang kedua, reaksi leukoagglutinin hebat. Ini bisa digunakan ini karena kita membebaskan atau mematikan leukosit sehingga yang ada nanti cuma eritrosit. Kemudian reaksi anafilaksis terhadap protein plasma. Jadi dengan membuang leukosit, membuang plasma, sehingga tinggal hanya eritrosit, eritrositnya tadi disimpan dalam frozen, ini lebih aman sehingga tidak terjadi reaksi anafilaksis yang menyebabkan pasien itu mengalami shock ya,
dengan masuknya protein orang tadi ke dalam tubuh pasien. Nah, kita pindah ke D, leukofor blood. Jadi di sini leukositnya rendah di dalam darah yang tadi, yaitu dengan cara leukosit dihilangkan dengan teknik sentrifugasi atau pencucian atau washing. Jadi teman-teman seperti ini ya. Leukositnya ini dibuang atau dihilangkan dengan sentrifugasi, pengendapan atau pencucian. Jadi dengan demikian di sini leukositnya sangat rendah atau tidak ada dan trombositnya juga tidak ada atau sangat rendah. Manfaatnya pada penderita dengan reaksi leukoagglutinin hebat terhadap eritrosit donor. Jadi penting ya, ini untuk orang-orang tertentu yang perlu leukosit yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang E, transfusinya berupa trombosit. Transfusi trombosit. Nah, 1 unit platelet konsentrat trombosit 5 sampai dengan 10 kali 10 pangkat 10 trombosit dalam 35 cc plasma. Jadi 1 unit menaikkan 10.000 sel trombosit per mikroliter. Jadi bertahan ini kurang lebih berapa hari? 2 sampai 3 hari transfusi ini. Kemudian manfaatnya. Jadi pada trombositopenia akibat gangguan produksi. Jadi pada kasus-kasus dengan pasien yang trombosinya rendah atau sangat rendah, yang mana gangguan produksi. Jadi diperlukan trombosit dari luar, yaitu dalam bentuk transfusi trombosit. Nah, kita pindah lanjut ke yang F ya. Transfusi komponen plasma. Jadi dari plasma itu kita ambil komponennya. Yang pertama yaitu fresh frozen plasma. Plasma beku segar. Nah, volumenya 200 cc ya, 200 ml ya. Isinya semua faktor koagulasi. 1 unit per cc. Jadi di sini untuk orang-orang yang perlu faktor koagulasi karena defisiensi faktor-faktor koagulasi. Jadi manfaatnya kita lihat di sini untuk koreksi defisiensi faktor koagulasi. Misalnya pasien-pasien dengan kekurangan faktor 8, faktor 9, faktor 11 ini pada hemofilia. Jadi perlu untuk proses pembekuan darah. Yang kedua untuk terapi trombotik trombositopenic purpura TTP. Ini paling terkenal penyakitnya ya, trombotik trombositopenia purpura. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 2, produk dari komponen plasma yaitu kriofresipitat. Ini dibuat dari plasma segar. Volumenya 20 cc atau 20 ml. Isinya yaitu 250 mg fibrinogen dan 80 sampai 100 unit faktor 8 dan faktor von Willebrand. Ini untuk orang-orang spesifik ya mengalami gangguan pembekuan darah. PWB von Willebrand faktor PWF ya kan, faktor 8 ini adalah hemofilia dan orang dengan defisiensi fibrinogen. 1 unit menaikkan fibrinogen 8 mg per dr. Nah, ini fibrinogen ini banyak dihancurkan pada kasus DIC nanti ya, disseminated intravascular coagulation. Jadi manfaatnya pada DIC. Jadi pasien-pasien dengan DIC ini mengalami meluas ya diseminasi kan intravaskular dalam sirkulasi koagulasi. Jadi koagulasi yang meluas. Dan juga pada kasus defisiensi fibrinogen bawaan. Jadi di sini pasien dengan kadar fibrinogen yang rendah ya atau sangat rendah karena kasus bawaan ya kan.
Kemudian kita pindah yang G, transfusi granulosit. Nah, untuk granulosit ini berasal dari ABO match donor, ya kan, golongan darahnya ABO yang cocok ya. Kemudian ini karena apa? HLA matching dianjurkan juga. Leukosit antigen. Jadi di sini penting ya, karena di sini dari HLA ini nanti perbedaan reaksi grafnya ini berbahaya, karena HLA ini antigen pada leukosit. Apabila orang tidak cocok leukosit, maka akan terjadi proses yang namanya reaksi transfusi, mungkin dimulai dari demam hingga gejala-gejala lainnya. Untuk reaksi transfusi, teman-teman bisa melihat di video lainnya mengenai reaksi transfusi. Nah, jadi di sini diradiasi 1500 GY untuk membunuh limfosit. Jadi di sini yang kita perlukan tadi kan granulosit. Jadi limfosit kita matikan. Karena ini adalah penyebab dari GVHD. Jadi tanpa merusak granulosit, dengan radiasi limfosit mati, granulosit masih hidup. Nah, indikasinya untuk transfusi granulosit ini pada neutropenia berat. Jumlah neutrofilnya sangat rendah setelah melakukan hitung jenis leukosit menggunakan manual atau hematologi analyzer lengkap ya. Ini di bawah dari 100 sel per mikroliter. Ini apabila terjadi maka akan terjadi pada pasien berupa sepsis atau akibat kuman gram negatif, atau juga nanti karena infeksi jaringan lunak yang progresif. Jadi pasien-pasien dengan neutropenia ini mudah sekali mengalami sepsis dan mengalami gangguan ya, sehingga diperlukan tambahan berupa neutrofil berupa granulosit dari luar dalam bentuk transfusi. Nah, selesai kita mengenai membahas jenis-jenis komponen, sekarang kita berpindah ke reaksi transfusi. Jadi reaksi transfusi itu kita lihat pertama berdasarkan waktu kejadian. Itu karena komplikasi akut terjadi selama atau segera setelah transfusi dalam 24 jam ya. Ini reaksi transfusi dapat terjadi. Kemudian karena yang kedua, komplikasi kronis. Nah, kita bahas dulu di awal dengan melihat pada komplikasi akut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, reaksi ringan. Ringan santai saja, demam, menggigil, dan urtikaria. Sementara ada juga reaksi yang menengah, yaitu hipersensitivitas menengah. Ini lebih lagi kan. Kemudian febril non hemolitik, jadi menggigil tapi tidak melakukan hemolitik. Kemudian bisa juga karena kontaminasi bakteri atau karena kasus virogen. Nah, kemudian kita pindah ke yang nomor 3, yaitu reaksi yang mengancam jiwa, yaitu hemolisis intravaskular akut. Ini yang pecah eritrositnya. Kemudian shock septik. Ini karena bakteri, yang karena overload cairan, kelebihan cairan, atau reaksi anafilaksis. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk membahas mengenai reaksi virogen atau demam. Nah, ini virogen ini dapat timbul selama atau setelah transfusi darah. Virogen dapat di dalam material yang ditransfusikan atau dari alat yang dipakai. Jadi misalnya kantongnya, alatnya, atau selangnya ini bisa menyebabkan terjadinya virogen ya. Virogen adalah produk metabolisme bakteri juga. Jadi ada juga dari bakteri ya. Jadi di sini reaksi virogen ini berupa demam. Nah, reaksi virogen atau demam ini gejala-gejalanya peningkatan suhu tubuh, kemudian menggigil, gelisah. Kemudian bila transfusi dihentikan maka reaksi dan kegelisahan akan hilang. Jadi pasien masuk tetes demi tetes darah ke dalam tubuhnya ini virogen, tapi bila di stop
maka reaksi ini hilang. Ini adalah reaksi virogen. Nah, dari reaksi virogen kita pindah ke reaksi hemolitik. Ini yang paling berat ya reaksinya pada transfusi, karena ini paling serius dan berpotensi fatal pada pasien, bisa membawa kematian pada pasien. Yang pertama, hemolisis intravaskular. Ini disebabkan anti A dan anti B dari sistem golongan darah ABO, ya kan? Misalnya golongan darah A diberi dengan golongan darah B. Wah, ini pasti berat gejalanya, hemolisis intravaskular. Gejala-gejalanya apa saja? Ikterus, hemoglobinemia, fatal bila DIC, disseminated intravascular coagulation. Bahkan yang paling fatal lagi yaitu salah satunya gagal ginjal akut. Nah, yang kedua yaitu hemolisis ekstravaskular. Ini fatal, jarang terjadi. Nah, kita pindah ke komplikasi yang lambat. Tadi yang cepat kan yang lambat. Ini pertama adalah penyebaran penyakit melalui transfusi. Ini misalnya HIV, hepatitis, sifilis, malaria, sitomegalovirus, dan lain-lain. Jadi misalnya penyakit yang ditularkan melalui produk darah. Yang paling banyak sekali ini kasusnya adalah 3 kasus pertama, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, atau sifilis. Nah, yang kedua, komplikasi lambat lainnya yaitu reaksi hemolitik lambat, kemudian GVHD dan overload zat besi. Jadi ini yang komplikasinya ya, berulang-ulang transfusi beresiko kelebihan besi dalam tubuh. Kelebihan dalam besi dalam tubuh itu menyebabkan tubuh akan berwarna coklat ya, kecoklatan ya, kuning kecoklatan. Jadi pigmentasi pada tubuh. Karena tubuh kita secara fisiologis tidak ada mekanisme untuk membuang besi ya melalui urin atau saluran cerna. Nah, kita pindah ke komplikasi transfusi berdasarkan tempat. Yang pertama, komplikasi lokal. Ini berupa kegagalan memperoleh akses pena. Ini penting ya dalam hal pemasangan jarum pada vena di pasien atau di donor. Yang kedua, fiksasi vena tidak baik. Atau yang ketiga, kemudian infeksi di tempat tusukan. Jadi bekas tusukan tadi mungkin tusukannya berulang atau salah, bisa menyebabkan risiko komplikasi. Nah, kemudian komplikasi sistemik. Untuk komplikasi sistemik ini adalah sebagai berikut. Berupa reaksi-reaksi transfusi, kemudian penularan penyakit infeksi, sensitivitas imunologi, dan hemokromatosis. Nah, itu saja teman-teman mengenai kuliah transfusi yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang baru berkunjung ke channel ATLM Indonesia, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Saya Ahmad Lep pamit. Sampai jumpa. Bye.